Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robiatul Adawiyah dari unit Kebagusan Siti ingin menyampaikan tugas belajar di luar kelas hari ketiga. Nomor 1, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas, kita melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada anak. Kita ajak mengobrol anaknya terlebih dahulu sampai anaknya nyaman. Cari tahu kesukaan anaknya, bisa dari orang tua anak, atau kalau anak ingin mau diajak komunikasi, bisa juga bertanya kepada anak tersebut. Nomor 2, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Jika ada anak yang menangis, tidak apa-apa, biarkan anaknya tetap menangis sampai dia lega. Lakukan pendekatan secara bertahap atau small step system. Memasuki dunia anak dengan cara mengenali karakternya. Memasuki dunia anak melalui kesukaannya. Berikan pemahaman dan bimbingan anak untuk bisa menerima orang lain dengan baik. Terus dampingi anak dan memberikan reward dengan motivasi. Nomor 3, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Kenali karakter anak, cari tahu kesukaan anak, minimal 3 kesukaan. Masuki dunia anak melalui kesukaannya. Ajak anak berdialog dengan hal-hal yang disukainya. Berikan contoh cara berkomunikasi yang baik kepada anak. Jangan menghakimi. Alihkan kegiatannya dengan hal yang disukai dan buat agar anak tetap sibuk dengan kegiatannya, sehingga anak tersebut tidak akan mengganggu murid lain. Jangan menyerah, tetap sabar, bimbing anak sampai anak merasa nyaman dan kondusif. Terus dampingi anak dengan memberikan reward dan motivasi. Nomor 4, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Apabila ada murid yang melamun, selalu lakukan pendekatan individual system. Cari tahu kesukaan anak. Ajak terus anaknya berdialog dengan hal-hal yang disukainya sampai anaknya nyaman dan enggak melamun lagi. Selanjutnya B, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Tugas yang harus dilakukan motivator: evaluasi anak seperti absensi anak. Selanjutnya yang C, apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Tugas rutin yang harus selalu dilakukan motivator: memberikan bimbingan pada anak untuk menumbuhkan minat dan baca anak. Yang D, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Melakukan individual system, berdialog dengan anak. Selanjutnya nomor 2, membuat dan upload video jawaban pertanyaan tema tugas tanggung jawab motivator. Yang A, jawablah pertanyaan mengenai target di kelas Bimba AIWO berikut ini. Nomor 1, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba AIWO yang harus dicapai oleh motivator? Suasana kegiatan kelas Bimba AIWO yang harus dicapai motivator adalah suasana yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba AIWO? Cara motivator mencapai target ialah melakukan fun learning, small step system, individual system. Yang B, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Tanggung jawab utama motivator Bimba yaitu motivator selalu menyayangi dan mengasihi murid. Motivator harus selalu ceria, semangat agar murid tenang dan nyaman di dalam kelas. Kegiatan kelas harus selalu dimulai dengan kegiatan yang menyenangkan bagi murid atau semua
kontak atau saklar tertutup, tidak ada senjata tajam, tidak ada binatang, atau tidak ada air tumpah. Nomor 2, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba IWO? Cara motivator mencapai target ialah melakukan fun learning, small step system, individual system. Yang B, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Tanggung jawab utama motivator Bimba memiliki kewajiban selalu ceria, semangat, ramah, dan energetik di dalam kelas. Jika tidak, maka hukumnya haram. Yang C, jawablah pertanyaan mengenai tanggung jawab motivator di kelas berikut ini. Nomor 1, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Agar di kelas aman, motivator harus selalu mendampingi dan mengasihi murid. Semua stop kontak atau saklar ketutup, tidak ada benda tajam, tidak ada binatang, atau tidak ada air tumpah. Nomor 2, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Agar suasana di kelas nyaman, harus menyenangkan, sirkulasi udara di dalam kelas baik, motivator harus selalu mengasihi murid, motivator harus selalu menyayangi murid, motivator melakukan pendekatan secara fisik dan emosi anak-anak. Nomor 3, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Dalam mengasihi murid, tersenyum bila bertemu, menyapa bila bertemu, berwajah ceria dan berpenampilan rapi. Dan menyayangi murid, melakukan tindak preventif atau pencegahan saat murid terganggu oleh teman atau motivator lainnya. Nomor 4, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Menjadikan murid ceria atau senang di dalam kelas. Murid mau melakukan kegiatan bermain sambil belajar di dalam kelas. Nomor 5, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Selalu mengevaluasi afeksi anak atau murid setiap saat, mengevaluasi ekspresi anak juga yang ada di dalam kelas saat melakukan kegiatan. Nomor 6, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan? Yaitu memahami konsep dasar Bimba, fun learning, small step system, individual system. Kedua, melakukan konsep dasar variation skill atau memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar. Yang ketiga, memahami kurikulum Bimba IWO, baca, tulis, dan MTK, meliputi tahapan dan syarat yang harus dipenuhi. Yang keempat, untuk menciptakan fun learning diperlukan berdialog, bernyanyi, bercerita. 7, mendongeng. Yang kelima, motivator mampu mempersiapkan materi yang akan diberikan di kelas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.